근데 요나스 바이러스는 우리다. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang terakhir. Namun sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di part ini kita diperlihatkan Jungsan yang sedang bertarung melawan Guinam. Onjo dan yang lain mencoba membantu menghentikan perbuatan Guinam, tetapi tampaknya semua itu sia-sia karena Guinam dalam sekejap mampu mengalahkan mereka semua. Suyo kemudian berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya agar ia bisa menjatuhkan Guinam. Suyo dan Guinam pun sempat bertarung dengan sangat sengit. Namun saat Namra tak kuat menahan amarahnya, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melempar Guinam dari atas sana dan berhasil menyelamatkan Suyo. Tetapi tanpa mereka sadari, meski Guinam sudah berkali-kali jatuh dari lantai atas, ternyata kekuatan zombie alpha yang ia miliki mampu memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat sehingga ia berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu kita diperlihatkan seorang pemimpin pasukan militer bernama Senmu dan beberapa ahli di bidang patologi yang cukup kesulitan dalam mencari vaksin dari wabah virus zombie tersebut karena virus ini merupakan virus jenis baru yang mampu berevolusi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian salah satu anak buahnya datang sambil mengatakan bahwa mereka telah menemukan Jai yang mengetahui informasi tentang virus Jonas tersebut. Mereka lalu menanyakan apa saja yang diketahui oleh Jai, sehingga Jai pun mengatakan bahwa virus itu berasal dari SMA Yosan. Jai juga memberitahu jika di sana ada laptop milik Pak Lee, di mana di dalamnya terdapat informasi tentang virus Jonas beserta cara membasminya. Sementara itu, Julso sempat terkejut ketika ia melihat bahwa Yeonji ternyata masih hidup, sehingga ia pun mencoba meminta maaf padanya. Namun tampaknya Yeonji tak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Yeonji lalu mengatakan bahwa ia sangatlah lapar dan sangat ingin memakan sesuatu. Mendengar hal itu, Julso sempat menawarkan makanan yang ia pegang, tetapi entah mengapa Yeonji justru menolaknya sambil mengatakan bahwa ia ingin memakan Julso. Lalu kita diperlihatkan saat Jungsan dan teman-temannya sedang mendengarkan curhatan Namra. Tiba-tiba Namra mendengar ada suara helikopter di dekat sana, sehingga mereka pun merasa sangat bahagia karena ternyata helikopter itu menuju ke arah mereka. Lalu ketika para tentara itu turun, mereka langsung menyuruh para murid untuk tiarap agar mereka bisa mengecek suhu tubuh mereka satu persatu. Setelah memastikan bahwa mereka semua aman, pemimpin militer memberikan perintah pada mereka untuk menyelamatkan para murid. Setelah menyelesaikan misi utama terlebih dahulu, Zaitu mengambil laptop milik Pak Lee yang ada di ruangan lab sekolah tersebut. Para tentara itu pun langsung memasuki lab melalui jendela dan menembaki para zombie yang ada di sana. Lalu setelah berhasil mendapatkan laptop itu, pemimpin militer memerintahkan para tentara itu untuk segera kembali serta membawa para murid menuju pusat karantina. Awalnya misi itu sempat berjalan dengan lancar, namun sayangnya semua itu berubah saat para tentara yang ada di pusat karantina berhasil menangkap Yeonji yang sedang memakan Julso hidup-hidup. Menyadari bahwa ada kemungkinan seseorang terinfeksi virus Jonas tanpa berubah menjadi zombie, pemimpin militer pun memerintahkan para tentara yang ada di SMA Yosan untuk membatalkan misi penyelamatan para murid karena mereka tak tahu apakah di antara para murid itu ada yang sudah terinfeksi virus Jonas.
Selain itu, misi mendapatkan laptop Pak Li saat ini jauh lebih penting karena dengan laptop itu mereka akan bisa menyelamatkan jutaan manusia yang ada di seluruh dunia hingga pada akhirnya para tentara itu terpaksa pergi dari sana tanpa menyelamatkan satu murid sama sekali. Terlihat Jungsan dan yang lainnya sangat bingung dan sedih karena mereka telah mempercayakan hidup mereka pada tim penyelamat. Tapi saat para tentara itu sudah ada di depan mata mereka, para tentara itu justru pergi meninggalkan mereka begitu saja. Di sisi lain, sebelum helikopter penyelamat itu pergi, Jang Hari dan teman-temannya mencoba keluar dari gedung olahraga, berharap para tentara itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya para tentara itu malah pergi begitu saja. Kemudian kita diperlihatkan Soju yang sedang dalam perjalanan menuju SMA Yosan. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang pria datang sambil meminta tolong pada Soju untuk menyelamatkan istrinya yang sedang terjebak di dalam mobil. Setelah melihat kondisi mobil tersebut, Soju mengatakan bahwa ia tak bisa membantu mereka karena kaki wanita itu terjepit di sela-sela mobil. Soju kemudian memberikan senjata serta beberapa persediaan makanan pada mereka, berharap mereka berdua bisa menunggu hingga pasukan penyelamat datang. Tetapi sayangnya pria itu justru menodongkan senjata itu ke arah Soju sambil mengatakan bahwa Soju harus membantunya terlebih dahulu. Meski begitu, Soju tak bisa terlalu lama berada di sana karena ia masih memiliki seorang putri yang sedang menunggunya di SMA Yosan. Dan pada akhirnya Soju pun pergi meninggalkan pria itu dan istrinya tanpa membawa senjata sama sekali. Singkat cerita, tiba-tiba hujan mulai mengguyur dengan sangat deras sehingga para murid pun memanfaatkan hal itu untuk menghilangkan rasa haus yang selama ini telah menyiksa mereka. Tetapi meski begitu, entah mengapa mereka semua tiba-tiba mulai menangis karena mereka tak pernah menyangka bahwa mereka bisa bertahan hidup dari wabah virus zombie yang mengubah seluruh teman, guru serta keluarga mereka menjadi zombie. Tak lama kemudian, Jungsan mulai mendapatkan ide bahwa mereka bisa memanfaatkan suara hujan untuk pergi dari sana menuju ke pegunungan yang letaknya tak jauh dari sekolah mereka. Dengan berhati-hati, mereka mulai menuruni tangga hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lantai paling bawah. Saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba Jungsan melihat ibunya yang berdiri tepat di hadapannya. Daesu yang terkejut saat melihat zombie itu pun langsung memukulinya, tetapi Jungsan malah menghentikan Daesu karena tampaknya ia tak sadar bahwa ibunya saat ini telah berubah menjadi zombie. Untungnya Suyok berhasil menyadarkan Jungsan sehingga mereka pun segera kabur dari sana sebelum para zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Dengan perasaan yang sangat sedih, Jungsan terpaksa harus merelakan kepergian ibunya meski ia tahu bahwa ibunya selama ini selalu ada untuk mendampingi dirinya. Di tengah perjalanan, Hyorong sempat terpleset, tetapi entah mengapa Jimin justru pergi meninggalkannya. Saat para zombie mulai berdatangan, Jimin kemudian mencoba pergi ke arah lain, berharap ia bisa menemukan keberadaan Jungsan dan teman-temannya. Namun tanpa disadari, ia justru berlari ke arah lapangan, di mana di sana terdapat banyak zombie. Pada akhirnya, Jimin tergigit oleh para zombie itu, dan ia pun mulai berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Hyorong ternyata berhasil selamat dari serangan para zombie karena Jang Hari dan yang lain datang membantunya. Lalu mereka semua mencoba bersembunyi di dalam gedung lapangan basket, tapi tanpa mereka sadari ternyata di dalam sana sudah ada banyak zombie, sehingga mereka pun berlari ke tempat penyimpanan bola. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Joyoung pun memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada harus selalu menjadi beban. Akhirnya Jang Hari dan Mijin bisa selamat dari serangan zombie tersebut, sementara Minche yang saat itu terpisah dari mereka berusaha mencari tempat persembunyian yang lain.
Di dalam sana, Daesu mencoba meminta maaf pada Jungsan karena ia tak tahu bahwa zombie sebelumnya merupakan ibu Jungsan. Tetapi tampaknya Jungsan sudah merelakan kepergian ibunya. Keesokan harinya, Mijin baru sadar bahwa ternyata Woo-jin merupakan adik dari Jang Hari yang selama ini mereka cari, sehingga ia pun mencoba mengajak Woo-jin mengobrol tentang kakaknya. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Daesu datang sambil mengatakan bahwa selama ini ia menyukai Jang Hari. Mendengar hal itu, Jang Hari pun sempat kesal karena bagaimana bisa Daesu malah menyatakan perasaannya pada saat mereka sedang kebingungan tentang bagaimana cara agar mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Melihat mereka berdua bertengkar, Suyok tiba-tiba saja mendapatkan ide, yaitu menjadikan semua troli yang ada di sana sebagai sebuah brigade. Saat sedang mempersiapkan brigade, Joyoung dan Mijin sempat bertengkar karena mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Namun untungnya Namra berhasil menghentikan hal itu. Lalu ketika Jungsan sedang mengecek beberapa alat pelindung yang ada di sana, tiba-tiba ia menemukan sebungkus coklat, sehingga mereka pun mencoba membagi coklat itu agar mereka semua bisa memakannya. Namun saat tiba giliran Daesu, ia malah memakan semua sisa coklat itu. Padahal saat itu Jeonyeong belum memakan coklat itu sama sekali. Singkat cerita, setelah mereka selesai mempersiapkan diri, mereka pun segera membuka pintunya dan membuat sebuah brigade berbentuk lingkaran agar para zombie itu tak bisa menangkap mereka. Perlahan-lahan mereka mencoba mendorong brigade itu menuju ke arah pintu keluar. Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun mulai kewalahan hingga akhirnya Jeonyeong tak sengaja tergigit oleh zombie. Setelah menyadari bahwa ia sudah tak punya banyak waktu, Joyoung pun langsung melompat ke arah para zombie agar ia bisa memberikan sedikit waktu pada teman-temannya untuk mendorong brigade tersebut. Lalu saat mereka sudah berada di depan pintu keluar, Onjo berusaha membuka pintu itu. Namun sayangnya mereka semua tak tahu bahwa ternyata pintu itu dikunci dari luar. Di sisi lain, ketika Guinam berhasil naik ke atap sekolah, ia sempat kebingungan karena ternyata Jungsan dan yang lain telah pergi dari tempat itu. Guinam kemudian mencoba mencari di setiap kelas, namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah luar. Ia pun langsung melompat melalui jendela. Sementara itu saat Onjo mendobrak pintunya, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu adalah ayahnya sendiri. Setelah semua orang berhasil keluar dari gedung tersebut, mereka pun bergegas pergi menuju ke arah gunung. Namun sayangnya ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Tak lama kemudian, para zombie itu akhirnya berhasil menerobos masuk, sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan para zombie tersebut. Soju kemudian berusaha memancing para zombie dan menyuruh para murid untuk segera keluar dari sana. Namun entah mengapa, tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan Soju telah tergigit saat ia sedang melawan para zombie, sehingga pada akhirnya Onjo dan yang lain pun terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek pembangunan, mereka berusaha kabur dari para zombie yang ada di sana. Namun untungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Di sisi lain, ternyata suara yang didengar oleh Guinam berasal dari dalam gedung olahraga, di mana di sana terdapat Minjae yang sedang mempersiapkan panah miliknya. Guinam kemudian menanyakan keberadaan Jungsan, namun karena Minjae tak mengenal Jungsan, Guinam pun mulai kesal dan ia langsung menggigit Minjae.
Sementara itu, di pusat karantina, Zenmo yang menyadari bahwa mereka tak bisa menemukan vaksin dari virus zombie, akhirnya mengirim beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Yosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal di tempat lokasi yang berbeda, salah satunya yaitu SMA Yosan. Mereka juga menghimbau para warga yang berhasil selamat dari wabah zombie agar berlindung di stasiun maupun di ruang bawah tanah agar mereka tak terkena dampak dari ledakan tersebut. Tak lama kemudian, para tentara mulai mengirimkan ratusan drone untuk memancing para zombie itu menuju ke lokasi yang telah mereka tandai. Dengan suara drone itu akhirnya membuat para zombie mulai berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Di sisi lain, Namra yang mendengar peringatan itu menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka dan ia langsung menyerang Jungsan. Selain itu, ia bahkan sempat menggigit tangan Jungsan di depan teman-temannya. Namun untungnya Jungsan berhasil mendorong Guinam saat drone milik militer itu mulai mengeluarkan suara aneh yang mampu mengganggu pendengaran para zombie. Menyadari bahwa sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie, Jungsan langsung menyatakan perasaan cintanya pada Onjo. Bahkan ia juga sempat memberikan ciuman terakhir. Setelah itu, Jungsan pergi memancing seluruh zombie yang ada di sana. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, Suyok dan yang lain segera pergi menuju ke pegunungan. Sementara Jungsan berusaha menahan Guinam. Terlihat meski Guinam telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali, ia tak mati. Namun entah mengapa Jungsan yang sudah digigit Guinam, ia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Bahkan ia juga mampu menandingi kekuatan Guinam. Hal itu menandakan bahwa kemungkinan besar Jungsan juga berubah menjadi zombie alpha. Tak lama kemudian, saat rudal-rudal itu mulai diluncurkan, ledakannya yang sangat besar mampu menghancurkan seluruh zombie serta beberapa bangunan yang ada di sekitar sana, termasuk bangunan di mana Jungsan dan Guinam berada. Singkat cerita, setelah ledakan itu berakhir, Onjo dan Namra memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Jungsan, tetapi sayangnya mereka tak menemukan apa-apa karena dampak ledakan itu telah menghanguskan seluruh benda termasuk para zombie yang ada di sekitar sana. Di sisi lain, Zenmo mengatakan pada salah satu pejabat pemerintah bahwa ia telah meledakkan beberapa tempat termasuk kantor pemerintahan, yang mana hal itu menyebabkan lebih dari 40% penduduk kota Yosan telah hangus terbakar. Meski Zenmo telah berhasil memusnahkan sebagian besar zombie yang ada di kota Yosan, ia tampaknya tak bisa menanggung rasa bersalah karena telah membunuh puluhan ribu orang, dan pada akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak dirinya sendiri. Sementara itu, ketika Namra dan yang lainnya telah sampai di komplek perumahan, mereka sempat dikejar oleh beberapa zombie. Namun karena Daisu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melawan para zombie yang ada di sana. Lalu ketika salah satu zombie akan menyerang Jenghari, Wujin dan yang lain berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya Wujin malah tergigit oleh zombie tersebut. Di akhir hayatnya, ia sempat berpesan pada kakaknya untuk berlatih lebih giat lagi karena sebenarnya ia tahu bahwa Jenghari gagal masuk ke tim nasional. Tak lama kemudian, Wujin akhirnya mulai berubah menjadi zombie sehingga Namra terpaksa membunuhnya karena hanya itu satu-satunya cara agar tak ada lagi korban dari para zombie tersebut.
Setelah kejadian itu, mereka semua segera pergi menuju ke arah pangkalan militer. Namun entah mengapa, tiba-tiba Namra mulai merasakan bahwa dirinya sangat lapar, sehingga ia memutuskan untuk berlari ke lain arah agar ia tak menggigit teman-temannya sendiri. Onjo dan Suyok yang menyadari bahwa Namra menghilang segera kembali untuk mencarinya. Tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra, ia justru menyerang Onjo dan hendak memakannya. Meski begitu, tampaknya Namra masih bisa menahan sifat zombinya, sehingga saat ia sadar, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, para murid akhirnya berhasil sampai di pusat karantina. Di sana mereka sempat ditanya oleh beberapa petugas tentang Pak Li yang telah menyebabkan wabah virus zombie tersebut. Tetapi meski begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di sekolah itu. Singkat cerita, selama 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi ke lokasi yang letaknya tak jauh dari sana untuk menghormati seluruh orang-orang yang telah meninggal akibat wabah virus zombie tersebut. Malam itu, Onjo sempat melihat ada sebuah cahaya seperti api unggun yang menyala di tengah kota Yosan. Hal itu menandakan bahwa di sana ada seseorang yang berhasil bertahan hidup dari wabah zombie. Keesokan harinya, ia mengajak Suyok untuk pergi ke tempat di mana ia memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Namun tanpa disadari, ternyata Suyok malah mengajak para murid yang lain, sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Setelah memberikan penghormatan, mereka kembali melihat api unggun yang berasal dari SMA Yosan, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya, berharap mereka menemukan seseorang di sana. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di SMA Yosan. Namun tampaknya mereka mulai kehilangan harapan karena ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh sekolah. Bahkan para zombie yang ada di sana juga ikut hangus terbakar. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat ada sebuah api unggun yang sedang menyala. Awalnya mereka sempat mengira bahwa itu merupakan perbuatan dari para YouTuber yang sedang mencari konten. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka, dan ternyata orang itu merupakan Namra yang berhasil bertahan hidup di kota Yosan. Onjo kemudian mencoba mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka, tetapi sayangnya Namra tak bisa melakukan hal itu karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi zombie alpha seperti dirinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada mereka, Namra pun akhirnya pergi dari sana dan film pun akhirnya selesai. 우린 친구야. 나 다시 올게. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.